Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bak rendaman di Sungai Anahoni Gunung Botak dibongkar. Ratusan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP akhirnya menertibkan aktivitas penambangan ilegal di Kali Anahoni, kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Selasa 9 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 12 siang, satu unit alat berat jenis dikerahkan membongkar bak rendaman pengolahan emas. Para penambang pun pasrah menyaksikan tenda dan bak rendaman mereka dihancurkan. Salah seorang penambang yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak punya pekerjaan lain, hanya berharap dari aktivitas tambang tersebut. Diketahui ratusan personil gabungan yang terlibat pada giat itu, diantaranya 160 anggota Polres Pulau Buru, 10 anggota Koramil 1504 Wayapo, 20 anggota Kodim 15066 Lea, 3 anggota Subden POM 16226 Lea, dan 23 anggota Satpol PP Kabupaten Buru. Diberitakan sebelumnya ratusan bak rendaman di sepanjang bantaran Kali Anahoni tidak tersentuh saat penertiban pada Kamis 4 Agustus 2022 kemarin. Bak-bak rendaman milik penambang ilegal di kawasan Tambang Emas Gunung Botak itu berdiri kokoh. Sementara itu, tenda serta kolam di lokasi Gunung Botak, Dusun Wamsaid, Desa Dapa, Kecamatan Wailata dihancurkan dengan cara dibakar. Hingga kini Tribuners belum diketahui pasti mengapa bak rendaman tersebut tidak dimusnahkan. Tribuners, sejumlah mahasiswa serbu Polres Buru minta polisi tangkap pelaku usaha tambang ilegal. Mahasiswa Universitas Ikro Buru atau Unikbu yang tergabung dalam inisiator perjuangan ide rakyat atau Inspira mendatangi markas Komando Kepolisian Resor atau Mako Polres Buru Rabu 10 Agustus 2022. Mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas para pemasok bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri di Kabupaten berjuluk Bupolo itu. Sebab menurut mahasiswa Unikbu ini, aktivitas penambang hingga pelaku usaha serta pengedar bahan kimia berbahaya masih marak terjadi di kawasan tambang ilegal Gunung Botak. Salah satu pendemo Mursal Sowakil dalam orasinya di depan Mapolres Buru mengatakan aktivitas penambangan marak terjadi di lokasi tambang emas itu merupakan satu pelanggaran hukum. Sehingga polisi perlu tangkap sejumlah pemilik tong yang masih beroperasi hingga kini. Senada dengan itu, pendemo lain Nasrun Buton menegaskan terkait aktivitas di Gunung Botak tidak terlepas dari mafia serta tindak kejahatan dari orang-orang yang sengaja merusak lingkungan. Mursal menyebutkan dalam aksi tersebut pihak kepolisian tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga mereka menegaskan apabila tentunya tidak diindahkan maka akan dilanjutkan aksinya pada Senin besok dengan massa yang begitu banyak. Sengaja menggunakan bahan kimia berbahaya untuk merusak regenerasi muda di Kabupaten Buru. Orang-orang tersebut, saya yakin, saudara dan barang tentu, nama-namanya tidak asing lagi di telinga penegakan. Kita ke berita lainnya, Tribuners, pengungsi Pelau sambut HUT ke-77 RI dengan berkabung, bendera setengah tiang dikibarkan. Masyarakat pengungsi Pelau menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-77 kemerdekaan Indonesia dengan cara berkabung. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Angkatan Muda Hatuhaha Wailapia atau AMHW Fandi Ahmad Talaohu kepada wartawan Rabu 10 Agustus 2022. Menurutnya, aksi pengungsi Pelau ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 12B tentang salah satu penggunaan bendera sebagai bentuk berkabung.
Kinerja pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku maupun pemerintah kabupaten atau Pemkab Maluku Tengah dinilai tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik internal di negeri Pelau yang terjadi sejak 12 Februari 2012 silam. Lanjut talauhu yang menjadi harapan para pengungsi ini hanyalah kembali ke tanah kelahiran mereka di negeri Pelau. Diberitakan Tribuners, pengungsi Pelau kibarkan bendera setengah tiang di kawasan RT 12 RW 17 Air Besar Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Pengibaran bendera setengah tiang oleh pengungsi Pelau sebagai simbol berkabung. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 11 siang, sepanjang jalanan dan depan rumah pengungsi Pelau dihiasi umbul-umbul merah putih dan juga pengibaran bendera setengah tiang. Diketahui konflik sesama warga Pelau ini mulanya terjadi pada 12 Februari 2012 silam. Konflik itu mengakibatkan kurang lebih 300 rumah warga terbakar, 6 korban jiwa dan bahkan ribuan orang mengungsi. Pengibaran bendera setengah tiang ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat pengungsi Pelau kepada pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Maluku Tengah terhadap matinya keadilan di negeri raja-raja. Salah satu bentuk protes ini kami mewakili masyarakat pengungsi Pelau bersandar kepada Undang-Undang 24 tahun 2009 pasal 12B. Salah satu penggunaan bendera salah satunya itu adalah poin B itu sebagai bentuk berkabung. Nah, untuk memperingati HUT RI ke-77 ini, masyarakat pengungsi Pelau memperingatinya dengan cara berkabung atau berlangsung duka, karena selama 10 tahun lebih ini pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat tidak pernah berinisiasi untuk menyelesaikan konflik sosial di negeri Pelau. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Golkar optimis tambah 2 kursi di Pileg 2024 Kota Ambon. DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Kota Ambon optimis bisa menambah 1 kursi lagi di pemilihan legislatif atau Pileg 2024 mendatang. Dalam pidatonya, Ketua DPD Golkar Ambon, Max Siahai, menyampaikan hal tersebut di hadapan para kader partai saat rapat pimpinan daerah atau Rapimda di Ambon, Rabu 10 Agustus 2022 pagi. Pasalnya saat ini terdapat 4 anggota legislatif dari fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Ambon. Siahai melanjutkan dengan jumlah penduduk Kota Ambon yang mencapai kurang lebih 400.000 jiwa, pihaknya sangat optimis untuk menambah 2 kursi pada Pileg 2024 nanti. Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon, sapaan akrabnya Bung Max, menegaskan partainya sudah melakukan kerja-kerja politik, kerakyatan, dan kemanusiaan. Harapannya hal itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Ambon. Tentu Golkar berjaya di 2024 ini akan menjadi angan-angan seluruh kader Partai Golkar Kota Ambon. Untuk itu, menurutnya kegiatan Rapimda dan Rakerda ini sangat strategis sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan ulang menyambut momen politik 2024. Bahwa Partai Golkar di Kota Ambon sebagai pemenang Pilkada 2017 dan 2019 itu Pileg. Jadi untuk 2024 itu kita tidak mempertahankan bahwa kita juga akan menjadi penguasa di Kota Ambon sebagainya Kabupaten Kota Ambon. Satu, lalu yang kedua, sebagai pemenang Pileg di Kota Ambon 2019, 2024 juga kita akan tetapnya itu menjadi ketua DPRD di Kota Ambon. Kelihatan bahwa itu kemarin kita 2019 itu dengan 9 kursi kita dalam konsolidasi hari ini kemenangannya itu kita mendapat itu paling kurang 6 kursi pada 2024 dalam agenda kemudian legislatif. Dan lebih intinya itu untuk 2024 itu dalam Pilpres dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku kita
Optimis. Kita mengawal untuk apa kita umum kita, apa yang Jakarta itu menjadi apa calon presiden, menjadi presiden Republik Indonesia. Itu harapan kita. Golkar Kota Ambon tahun 2022. Pasca penertiban Terminal Mardika Ambon lancar tanpa macet. Pasca penertiban Terminal Mardika Ambon dari aktivitas pedagang, area terminal tampak luas dan rapi. Pantauan tribunambon.com sudah tidak ada lagi lapak pedagang yang berjualan di pinggiran Terminal Mardika. Aktivitas angkutan kota atau angkot pun lancar dan tidak ada kemacetan. Untuk menjaga kelancaran aktivitas di terminal, sejumlah pos jaga pun dibangun. Salah seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon, Khalid Marasabesi, kepada tribunambon.com, Rabu 10 Agustus 2022 mengatakan, kemacetan mulai berkurang setelah penertiban lapak pedagang. Lanjutnya, peruntukan angkot yang masuk terminal juga ikut ditertibkan sehingga sudah tidak lagi semraut. Diberitakan sebelumnya, Pemkot Ambon berencana bangun 7 unit pos terpadu yang tersebar pada bagian luar dan dalam Terminal Mardika Ambon. 7 unit pos itu akan ditempati sebanyak 202 para petugas dari tim terpadu. Beberapa OPD yang terlibat dalam tim terpadu yakni dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Satpol PP, Dinas Indak, unsur TNI Polri, dan lainnya. Tribuners mau tambah truk pengangkut sampah, Agus Ririmase sebut pengadaan mobil dinas dihentikan. Sekot Ambon Agus Ririmase mengatakan pemerintah berencana menambah truk pengangkut sampah untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Ambon. Agus Ririmase mengatakan penambahan truk pengangkut sampah adalah sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan kebutuhan lain yang tidak begitu mendesak di lingkup Pemkot Ambon akan dihentikan sementara. Hal ini agar rencana penambahan armada pengangkut sampah bisa menjadi prioritas dan segera direalisasi. Lanjut Ririmase, saat ini Pemkot Ambon sementara tengah mengatur sistem pengolahan sampah di Kota Ambon. Jika nantinya sistem pengolahan sampah sudah disepakati, barulah disampaikan ke publik. Prinsipnya, Ririmase meminta masyarakat juga harus berperan aktif terkait penanganan sampah di Kota Ambon. Diketahui Tribuners, beberapa lokasi yang kerap kali masih menjadi penumpukan sampah yakni pada kawasan Pasar Mardika Ambon, Air Besar Stein, KTKT, dan lainnya. Sekarang orang buang sampah sembarang aja. Iya, nggak boleh, masyarakat juga harus berperan aktif gitu loh. Nah, nanti kita ada tata, dia punya sistem pengelolaan sampah seperti apa. Saya dan Pak Wali, Pak Pejabat, sementara tata itu untuk satu saat nanti kita sampaikan ke publik. Bagaimana caranya? Ada rencana untuk penambahan mobil angkut sampah sih Pak. Daerah Kampung Keranjang tuh belum pernah loh ada. So pasti kan ada mengarah ke sana karena itu pelayanan publik. Ya. Hentikan seluruh pengadaan mobil untuk pejabat, kita beli kepada mobil sampah tuh. Iya. Saya salah satu daerah di Wayame itu Pak, Kampung Keranjang. Sudah, itu barang-barang masa semua nanti kita tunggu kan. Iya Pak. Sudah. Tribuners, KM Cantika Lestari 99 tujuan Seram bagian timur dijadwalkan berangkat besok. Simak rute lengkapnya. Kabar bagi warga Kota Ambon yang ingin melakukan perjalanan laut menggunakan kapal cepat tujuan Kabupaten Seram bagian timur atau SBT. Kamis 11 Agustus 2022 besok, kalian bisa berangkat dengan kapal Cantika Lestari 99 tujuan Bula, Geser, Gorom, dan Kesui di Seram bagian timur. Pasalnya kapal Cantika Lestari 99 saat ini sudah berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, Rabu 10 Agustus 2022. Hal ini juga dibenarkan Santi, petugas tiket yang ditemui tribunambon.com. Untuk harga tiketnya ke Bula dibanderol Rp262.000, Geser Rp287.000, Gorom Rp312.000, dan Kesui Rp377.000.
Santi menambahkan bagi warga yang ingin membeli tiket bisa datang Kamis besok pagi di Pelabuhan Slamet Riyadi. Karena besok tempat pelayanan tiket baru dibuka sekitar pukul setengah 9 pagi. Sementara itu berdasarkan pantauan di Pelabuhan Slamet Riyadi terdapat 2 kapal yang berlabuh yakni KM Permata Obi dan Cantika Lestari 99. Suasana begitu ramai lancar, buruh bagasi terlihat sedang menurunkan barang bawaan penumpang yang baru turun dari kapal Permata Obi. Dan ada juga buruh yang sedang menaiki barang bawaan penumpang KM Permata Obi yang sebentar malam akan diberangkatkan ke Maluku Utara. Kita ke berita terakhir Tribuners, hasil akhir seleksi lelang 20 jabatan di lingkup Pemda Maluku Tengah diumumkan. Hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemda Maluku Tengah akhirnya diumumkan. Panitia seleksi atau pansel sudah mengumumkan nama-nama peserta atau pelamar yang dinyatakan lulus melalui surat pengumuman dengan nomor 12.16-PEng.JPTP.MT-7-2022 tentang penetapan hasil akhir seleksi terbuka JPT Pratama Lingkungan Pemerintah Maluku Tengah 2022. Kepala BKPSDM Maluku Tengah, Siti Hubna Soumena di ruang kerjanya menjelaskan, peserta seleksi JPT Pratama yang peroleh nilai tertinggi pada masing-masing jabatan dengan peringkat pertama, kedua, dan ketiga memiliki peluang yang sama untuk dipilih Bupati Tuasikal Abua untuk pimpin jabatan tertentu. Lanjutnya, hasilnya sudah ditempel agar masyarakat luas maupun mereka yang ikut seleksi bisa melihat karena terbuka untuk umum. Meski begitu, kata Soumena, penentuan siapa berhak mengisi JPT Pratama baru bisa dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Tuntutan aturan. Jadi harus dibuka untuk semua mengetahui. Sehingga pada saatnya nanti semua sudah bisa merasakan, melihat bahwa kekuatan beta pada saat seleksi itu seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi perlu juga diketahui bahwa tiga-tiganya punya kans. Karena mereka dianggap memenuhi syarat. Bukan saja nilai yang paling tinggi, tapi 3 orang yang masuk dalam seleksi yang dilakukan untuk masing-masing OPD itu 3-tiganya punya kans yang sama. Jadi mereka dianggap memenuhi syarat. Jadi bukan saja nilai tertinggi, tapi nilai tertinggi pertama, kedua, ketiga, mereka dianggap memenuhi syarat. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.